Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam pembahasan tentang budidaya tanaman cabai. Sudah kita ketahui bahwa penanaman atau budidaya cabai ini memerlukan teknis-teknis tertentu, yang mana tentu saja teknik ini akan berbeda di setiap lokasi para sahabat petani Indonesia semuanya. Karena tentu saja baik itu dari cuaca dan ketinggian lahan juga akan mempengaruhi pada teknis budidaya yang akan kita gunakan. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada para senior yang telah sangat berpengalaman di bidang budidaya cabai ini. Pada kesempatan kali ini saya membagikan video ini bukan untuk menggurui atau menganggap SOP ini adalah SOP yang paling tepat, karena sebenarnya untuk masalah SOP atau teknis budidaya tanaman cabai ini tidak ada teknis yang paling tepat. Adapun teknis yang ada adalah teknis yang paling relevan, artinya teknis yang sesuai dengan lokasi di mana lahan tersebut berada. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf, ini semua saya share dikarenakan mengharapkan mungkin ada manfaat dari video ini untuk para sahabat petani, terutama petani-petani pemula seperti saya, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah lumayan sering menanam cabai, terutama CMB atau cabai merah besar. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa mendapatkan hasil yang cukup optimal. Nah, untuk tahapan budidaya tanaman cabai ini salah satunya adalah pemupukan, yang mana pemupukan ini ada dua macam, yaitu aplikasi pupuk dasar sebelum tanam dan juga pupuk susulan. Untuk yang pertama kita akan membahas teknis aplikasi pupuk dasar, yang mana pupuk dasar ini terdiri dari dua macam, yaitu ada yang pupuk yang organik atau terdiri juga bisa menggunakan kotoran hewan, baik itu postal, baterai, dan lain-lain. Nah, yang saya gunakan dasar penghitungannya di sini bahwa kita dianggap akan melakukan budidaya tanaman cabai dengan jumlah populasi sebanyak 1.500 pohon, ya. Maka penghitungannya adalah pertama dari organiknya. Kalau kita menggunakan pupuk organik, maka kebutuhan untuk satu pohon cabai itu sebanyak 200 gram, ya. Apabila kita mau menanam 1.500 pohon, artinya kita butuh sekitar 300 kg pupuk organik. Dan apabila kita menggunakan kohe, baik itu postal, baterai, dan lain-lain, atau kotoran kambing dan lain-lain, maka kita memerlukan sekitar 1.500 kg untuk budidaya tanaman cabai sebanyak 1.500 pohon. Yang kedua adalah kapur, atau yang biasa kita sebut sebagai kapur dolomit. Nah, ini adalah diantara manfaat untuk kapur dolomit, bisa dibaca dan nanti filenya akan saya sertakan di deskripsi. Kebutuhan kapur dolomit untuk 1.500 pohon adalah sebanyak 450 kg atau sekitar 300 gram per pohonnya. Yang kedua, ZA. Ini adalah pupuk kimia, ya. ZA ini manfaatnya di sini sudah saya sertakan, bisa tinggal membaca saja. Kebutuhan untuk 1.500 pohon itu adalah sebanyak 15 kg. Nah, ini sebenarnya tidak banyak, ya, kalau kita mau menggunakan takaran yang tepat, sehingga insya Allah ini bisa mengurangi jumlah biaya yang kita gunakan dalam satu kali budidaya. Yang kedua, pupuk kimianya adalah SP36. Nah, SP36 ini adalah manfaatnya dari SP36 itu apa? Karena seringkali kita hanya tahu nama tanpa kita tahu manfaatnya apa, sehingga terkadang kita salah mengaplikasikan pupuk tersebut. Nah, kebutuhan untuk 1.500 pohon SP36-nya ini hanya membutuhkan sekitar 30 kg. Kemudian pupuk dasar yang selanjutnya yaitu KCl atau kalium klorida. Nah, ini manfaatnya ada 4, bisa dibaca, bisa dilihat nanti bagi yang memerlukan.
kebutuhan per pohonnya adalah 13 gram, maka kebutuhan untuk 1.500 pohon adalah sekitar 20 kilogram. Yang selanjutnya adalah H3BO3 atau boric acid. Nah, ini fungsinya sudah ada di sini, tinggal dibaca. Kebutuhan per pohonnya adalah 0,5 gram. Maka kebutuhan untuk 1.500 pohon adalah sebanyak 750 gram atau sekitar 1 kilogram. Yang terakhir masih pupuk dasar yaitu nematisida. Nah, ini manfaatnya, ini nematisida sudah ada di sini. Tinggal dibaca saja karena kalau kita bahas ini akan terlalu panjang nantinya. Kebutuhan per pohonnya adalah 2 gram dan kebutuhan untuk 1.500 pohon sebagai pupuk dasar ini kebutuhannya sebanyak 3 kilogram. Nah, itu diantara pupuk dasar yang dibutuhkan untuk budidaya cabai sebanyak 1.500 pohon ya. Itu pupuk dasarnya, jumlahnya sekian. Selanjutnya adalah pupuk susulan. Nah, ini pupuk susulan yang akan kita gunakan pada budidaya sebanyak 1.500 pohon. Di sini sudah ada bahan pupuk kimianya apa saja. Di sini ada 9 macam pupuk ya. Umur, maksudnya umur ini adalah umur cabai 10 HST, 20 HST, 30 HST, 45 HST dan selanjutnya. Ini adalah kebutuhan jumlah gram per pohonnya apabila kita aplikasikan. Dan ini adalah jumlah kilogram untuk 1.500 pohon untuk 1 kali masa budidaya ya, bukan 1 kali melakukan pemupukan. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah NPK. Nah, NPK 2527 ini kita gunakan pada fase vegetatif ya. Manfaatnya ini sudah ada di sini, tinggal dibaca. NPK 2527 ini kita aplikasikan pada usia 10 HST dan 20 HST. Itu sudah jelas bahwa pada fase itu tanaman kita berada dalam fase vegetatif ya. Kebutuhannya adalah pada saat 10 HST adalah 2 gram per pohon. Ketika 20 HST kebutuhannya naik menjadi 3 gram per pohon. Ini diaplikasikan pupuk NPK ini, NPK 2527 ini pada usia 10 dan 20 HST atau 2 kali aplikasi. Ini dengan teknis aplikasi yang dicor ya, bukan ditabur. Ini dengan dicor. Yang kedua NPK 16. Nah, NPK 16 ini fungsinya ini sudah ada, tinggal dibaca. Dan NPK 16 ini mulai kita aplikasikan pada umur 20 HST ya. Umur 20 HST kita gunakan 2 gram per pohon kebutuhannya. Nah, apabila kita menanam sebanyak 1.500 pohon itu bisa kita kalikan 2 gram kali 1.500 pohon berarti sama dengan 3.000 gram. Artinya apabila kita rubah ke hitungan kilogram, kita membutuhkan hanya 3 kilogram saja untuk 1 kali aplikasi di usia 20 HST. NPK 16 ini diaplikasikan di usia 20 ya, 30 HST, 45 HST dan 60 HST. Nah, di usia 60 HST ini kita perlu hati-hati. Artinya kita lihat kondisi tanaman seperti apa. Apabila memang tanaman sudah tumbuh normal sangat baik, maka sebaiknya di usia 60 ini kita hentikan dulu untuk pemupukan dengan NPK 16. Kenapa? Karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi over kandungan nitrogen sehingga efeknya bunga akan jatuh, rontok, kemudian juga buah nantinya bisa saja menjadi busuk atau bahkan di musim hujan buahnya ini bisa pecah-pecah karena kebanyakan unsur nitrogen. Nah, pupuk yang selanjutnya di pupuk susulan ini adalah KNO merah. Nah, atau kalium nitrat. Ini manfaatnya ada untuk apa? Kita gunakan KNO3 merah.
Aplikasinya adalah pada usia 10 HST dan usia 20 HST. Selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium ini ada 2 aplikasi nantinya. Pertama, kalsium yang dicor untuk masa awal tanam di masa vegetatif, dan nanti akan ada lagi kalsium yang akan disemprotkan ya pada masa generatif atau masa ketika sudah berbunga dan berbuah. Ini diaplikasikan pada usia 10 HST untuk kalsium ini. Yang selanjutnya adalah MgSO4 atau magnesium sulfat. Manfaatnya untuk apa? Di sini sudah ada aplikasinya, ini dari 10 HST sampai dengan selesai 105 HST. Tapi seperti tadi kita lihat perkembangannya di usia 60 HST, karena pada usia 60 HST itu buah sudah mulai membesar ya. Sudah mulai membesar, kemudian bakal buah juga sudah sangat banyak, dan biasanya bunga sudah habis di sana karena sudah terbentuk menjadi buah-buah kecil. Selanjutnya adalah MKP, nah atau monokalium fosfat. Fungsinya apa pupuk MKP ini? Nah, di sini sudah ada, tinggal dibaca. Kita aplikasikan dimulai 20 HST sampai dengan selesai ya. Kemudian ada lagi KNO putih. Nah, masih kalium nitrat. Kalau di awal tanam tadi di masa vegetatif kita gunakan yang warna merah, dan untuk yang warna putih ini kita gunakan mulai dari usia 30 HST, karena di 30 HST ini biasanya sudah mulai siap, mulai ada muncul bakal bunga ya, karena KNO3 putih ini lebih berfungsi ke bunga dan ke buah. Yang terakhir H3BO3 atau boric acid. Nah, tadi H3BO3 ini ada yang dicor juga. Nah, kalau yang ini yang disemprot ya. Ya. Tadi yang dicor di awal campur dengan pupuk dasar. Kalau ini H3BO3 atau boric acid ini berada di pupuk susulan. Aplikasinya sama, dicor dari mulai usia 30 HST sampai dengan selesai, tentu saja ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu diantaranya teknis pemupukan untuk pupuk dasar dan pupuk susulan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para sahabat petani Indonesia, dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui dan saya tidak mengatakan bahwa teknis ini atau SOP ini adalah SOP yang terbaik atau yang paling tepat. Tentu saja tidak, karena seperti yang saya katakan di awal bahwa teknis budidaya cabai ini tergantung dengan lahan di wilayahnya masing-masing. Rupanya untuk kesempatan kali ini hanya itu saja. Adapun apabila di antara para sahabat petani ada yang ingin bertanya, silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah sesuai dengan kemampuan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Rupanya hanya sekian untuk kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari postingan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.